Selamat datang di Podcraps, podcastnya Anak Biokim, yang bisa kamu dengerin kapanpun di Spotify. Akan ada banyak hal yang kita omongin di sini. Jadi gimana? Udah siap? Halo pendengar setiap Podcraps, kembali lagi bersama aku, Dinda, di segmen Conversation episode kedua. Yeay! Ya, aku tepuk tangan sendirian nih. Sepi banget, kelihatannya aku bakal sendirian nih di episode kali ini. Sedih banget deh, nggak ada yang mau nemenin aku apa ya? Tenang, Din. Kamu nggak bakal sendirian kok. Ada Mayang di sini yang bakal nemenin. Wah, asik banget nih. Ada Mayang. Halo, May. Halo, Din. Iya dong, aku bakal nemenin kamu. Aku tahu kamu udah terbiasa sendiri kan. Tapi masa iya sih ngisi podcast sendirian juga? Nggak asik dong. Terbiasa sendiri di sini maksudnya mandiri kan, independent woman gitu kan yang kamu maksud? Iya deh, ya. Terserah kamu sih mau definisinya gimana. Amin, kalau itu sih aku amin aja. Oke, BTW nih Mai, kan kamu anak baru nih ya di sini. Belum kenalan kan? Coba deh kamu kenalan dulu biar kita semua pada kenal nih sama kamu. Oh iya, aku belum kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang nggak sih? Berarti kalau aku kenal sendirian, ntar aku sayang sendirian dong, Din. Ya ampun, sedih banget. Enggak. Ada aku di sini yang bakal nemenin kamu kok, Mai. So, kenalan dulu. Oke deh, mantep banget. Oke, aku kenalan ya. Kalau teman-teman semuanya, kenalin aku Mayang dari Biokimia Angkatan 57. Salam kenal semuanya. Halo Mayang, salam kenal juga ya. Oke, gimana nih Mai kabar kamu hari ini? Kabarnya Alhamdulillah baik sih, Din. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Aku juga alhamdulillah kalau kesehatan baik ya. Tapi namanya kita mahasiswa, apalagi kita kan ngekos. Tugas numpuk, banyak pikiran, amunisi gizi yang kadang kurang tercukupi ya. Kita makannya mie, telur, nugget, goreng-goreng, dan kadang aku juga ngerasa homesick gitu, Mai. Bener sih, relate banget sama aku, Din. Dan teman-teman semua di sana yang kos pasti ngerasain juga gak sih sama kayak kita. Tapi nikmatin aja gak sih setiap momen yang terjadi dalam hidup, karena waktu gak bakal bisa diulang lagi. Yalah. Betul banget. Kan apa ya, pasti juga kita suatu saat nanti, kita juga ketika kita udah berkeluarga, udah kerja, pasti bakal rindu banget nih momen-momen masa-masa kita jadi mahasiswa. Kan ada lagunya tuh, mahasiswa, masa yang indah, ya nggak sih? Nah, oke, sapa-sapa udah, kenalan udah, kabar-kabaran juga udah. Terus sekarang kita mau ngapain lagi nih, Mai? Hari ini kita bakal ngobrol tentang apa sih? Oke, jadi aku spill ya. Jadi tema kita yang bakal kita omongin hari ini tuh bakal seru banget sih, Din. Apalagi kan ini lagi marak-maraknya kasus ini kan. Wah, apa tuh, Mai? Kepo banget nih aku. Udah kepo gak sih, Din? Jadi tema yang bakal kita obrolin hari ini tuh tentang kekerasan seksual, Din. Wah, kayaknya bahasan kita kali ini bakal keren, kece, dan daging banget gak sih? Bener banget, pas banget gak sih buat kita mahasiswa kan, apalagi di usia segini tuh rawan-rawannya gitu buat terkena kekerasan seksual, apalagi buat kita cewek-cewek gak sih, Din? Iya, bener banget, Mai. Tapi kekerasan seksual tuh mah bisa terjadi kapan aja dan di mana aja nggak sih, Mai? Terlepas dari situasi, umur, jenis kelamin, dan bahkan pakaian yang kita pakai. Bener banget, jadi kekerasan seksual tuh gak mandang apapun, dari umur berapapun, bahkan dari anak-anak sampai dewasa tuh bisa banget gitu buat terkena kekerasan seksual. Aku tuh juga pernah baca gitu di berita bahwa ada anak balita tuh yang kena kekerasan seksual dari ayahnya sendiri. Miris banget gak sih? Wah, iya sih, aku sempat baca berita itu dan kayak sumpah tega banget ayahnya ngelakuin itu ke anaknya sendiri gitu loh. Dan menurut datanya dari Catahu Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun tuh tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus kekerasan berbasis gender atau KBG tertinggi. Mau tau nggak sampai berapa? Berapa, Din? Sampai 338.496 kasus, Mai. Dan kasus ini tuh meningkat 50% dibandingkan kasus pada tahun 2020. Angkanya itu bahkan lebih tinggi dari masa sebelum kita pandemi di tahun 2019 kemarin. Sumpah,
Gila banget gak sih? Nah, sumpah serius, Din. Kok pandemi malah bikin kasus kekerasan seksual naik sih? Padahal kan kayak frekuensi kita ketemu teman kan juga jarang kan? Bener banget. Kayak aku juga pas baca beritanya tuh kaget banget dan emang benar ya terlepas dari situasi, terlepas dari kondisi, kekerasan seksual tuh bisa terus terjadi. Miris banget sih dengarnya. Jadi doain aja sih semoga kekerasan seksual khususnya di Indonesia nih makin menurun gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, ya udah yuk kita langsung aja nggak sih ngobrolnya. Pastinya kita nggak bakal berdua doang kan ini ngobrolnya hari ini. Bener banget, Mai. Tentunya nih di setiap episode Conversation bakal ngundang narasumber yang kece-kece yang ahli di bidangnya nih. Keren banget gak sih? Bener, keren banget sih. Nah, narasumber kita hari ini ada siapa nih, Din? Nah, narasumber kita hari ini tuh pasti bakal keren banget nih dan sesuai banget nih sama tema yang bakal kita obrolin. Yaitu ada Forum Perempuan IPB, ada Kak Fani. Halo Kak Fani. Halo Dinda dan juga Mayang. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak Fani? Alhamdulillah baik, gimana Dinda dan Mayang kabarnya? Alhamdulillah baik nih Kak. Ya, aku juga alhamdulillah baik. Dan alhamdulillah kalau misalnya baik dan semoga kita semua selalu baik. Amin. Amin. Mungkin kita kenalan dulu kali ya Kak. Nggak kenal maka tak sayang. Nah, boleh nih dari Kak Fani. Kenalan dulu formatnya, nama, departemen, sama angkatan. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Halo teman-teman, nama gue Sofania Lamanda Polani dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Teknologi Seperairan, Angkatan 55. Halo Kak Fani, salam kenal nih Kak. Gimana nih Kak kabar kuliahnya? Lagi sibuk-sibuk apa nih Kak di kuliahnya? Lagi sibuk skripsian sih, biasa tingkat akhir ya. Lagi revisian, penelitian, ngadepin dosen pembimbing. Semoga cepat kelar aja ya, cepat wisuda gitu. Amin. Semoga cepat selesai ya Kak. Amin, Amin. amin. Semoga skripsinya cepat selesai. Nah, karena kayaknya kita udah semangat banget nih mau mulai ngobrolnya dan kayaknya udah pada nggak sabar nih. Kita langsung mulai aja kali ya, Mai. Bener banget, udah nggak sabar banget nggak sih bahas pembahasan buat hari ini. Nah, mungkin untuk memulai podcast kali ini, aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang pendapat Kak Fani tentang kekerasan seksual. Silakan Kak. Oke, terima kasih kepada Dinda dan juga Mayang. Jadi kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan kekerasan seksual, sebenarnya kekerasan seksual itu banyak macam-macamnya dan pengertiannya juga udah banyak gitu. Mulai yang awalnya tuh hanya pelecehan seksual yang mana berorientasi itu hanya secara fisik aja gitu. Tapi sekarang udah berkembang yang mana pelecehan seksual ini udah bisa terjadi secara non fisik ataupun bisa terjadi di dunia elektronik kayak gitu. Nah, bahkan di UTPKS pun ada beberapa kategori dari tindakan pelecehan seksual dan salah satunya adalah pelecehan seksual non fisik, fisik dan juga ada yang berbasis elektronik juga kayak gitu teman-teman. Oke, nah tadi udah sempat disinggung nih sedikit tentang jenis-jenis dari kekerasan seksual. Mungkin aku mau nanya lebih dalam lagi nih Kak. Kira-kira perlakuan atau tindakan apa aja sih yang bisa digolongkan sebagai kekerasan seksual? Oke, tindakan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual ya. Sebenarnya bukan hanya pemaksaan atau permintaan untuk melakukan kegiatan seksual secara dipaksa ataupun secara 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 gimana ya? Bukan hanya pengajakan atau pemaksaan kegiatan seksual, tapi bisa juga dalam konotasi ketika membicarakan suatu hal tapi merendahkan yang merujuk pada orientasi seksual ataupun seksualitas. Misalkan kayak kita lagi nongkrong ataupun di grup-grup, kan pasti ada guyonan yang berbau terkait dengan seksual atau seksualitas kan. Nah, itu sebenarnya udah termasuk dalam pelecehan seksual teman-teman. Yang mana hal tersebut tuh banyak dikesampingkan atau banyak yang diremehkan gitu. Yalah cuma bercanda doang, masa kayak gitu aja diajak dibawa serius atau lain sebagainya. Bahkan pun aku pernah baca satu jurnal bahwasanya segala tindakan apapun yang berkonotasi seksual gitu, entah itu disampaikan secara langsung ataupun secara implisit ya, secara implisit itu sudah termasuk kepada pelecehan seksual gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua kayak gitu.
Oke Kak, ternyata banyak banget ya Kak penggolongan terhadap kekerasan seksual. Ada secara fisik kan kebanyakan orang awam tuh kenalnya kalau kekerasan seksual kan cuma fisik aja. Ternyata juga ada verbal tuh jadi terus kata Kak Sumani juga ada tentang apa melalui elektronik dan masih banyak lagi. Dan mungkin kita harus juga berhati-hati gitu karena kekerasan seksual tuh apa ya mulai dari candaan juga bisa digolongkan kekerasan seksual. Nah mungkin nih Kak aku mau bahas tentang yang hype sekarang ini yaitu tentang uji keperawanan. Menurut Kak Fani nih, uji keperawanan tuh termasuk kekerasan seksual apa enggak sih Kak? Oke, uji keperawanan ini tuh sebenarnya udah eee, pernah dibahas di beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, TV-TV TV-TV itu juga udah ngebahas dan bahkan media-media lain juga udah sempat ngebahas sekitar tahun 2014 ataupun 2016 kayak gitu. Dan waktu itu aku pernah nonton salah satu video dan, di situ ada dokter yang menjelaskan bahwasanya sebenarnya dari segi, medis pun, uji keperawanan itu tidak dibenarkan gitu. Karena tidak ada penelitian yang mendukung pun tidak ada tujuan yang diharuskan seseorang itu untuk melakukan, uji keperawanan gitu. Nah, bahkan Komnas Perempuan ini juga pernah menjelaskan atau pernah, menyampaikan bahwasanya uji keperawanan ini itu termasuk dalam, tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. WHO pun juga udah, membahas hal ini dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Sebelum hal ini, dibahas atau booming di TikTok gitu, sekarang-sekarang pada tahun 2022. Setahu aku tuh itu udah jadi pembahasan lama di WHO, bagaimana caranya untuk, memberantaslah uji keperawanan ini dari, berbagai macam sistem gitu. Nah, WHO itu pun sendiri menyatakan bahwasanya sebenarnya uji keperawanan ini itu melanggar berbagai macam hal gitu. Mulai dari hak untuk dilindungi dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, eee, melanggar juga hak untuk hidup gitu, melanggar juga hak privasi, melanggar hak standar kesehatan tertinggi. Karena kan kita nggak tahu nih, uji keperawanan apalagi yang biasa kita kenal itu uji 2 jari itu steril atau enggak sih gitu. Eee, apa benar gitu ada prosedur yang mumpuni untuk uji keperawanan ini. Bahkan WHO pun sendiri pun menyatakan bahwasanya sebenarnya uji keperawanan ini tuh bisa berpotensi untuk meningkatkan berbagai macam resiko, entah itu IMS ataupun HIV gitu. Selain itu, selain, dari segi, kesehatan kesehatan fisik ya, uji keperawanan ini juga bisa berdampak kepada kesehatan mental dari si, korbannya gitu. Entah itu dia merasakan trauma atau lain sebagainya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadinya, Komnas Perempuan tadi aku highlight lagi, juga menyatakan bahwasanya uji keperawanan ini termasuk dalam pelecehan seksual, tindakan pelecehan seksual. Kayak gitu teman-teman. Wah, iya sih Kak, setuju karena apa ya, uji keperawanan ini selain juga melanggar privasi kayak, bisa menimbulkan dampak yang banyak banget ya dari tadi kesehatan mental yang terganggu, terus mungkin dapat menimbulkan banyak penyakit ya tadi sampai ke HIV gitu kan, kayak, berbahaya banget nih. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, karena kan, kekerasan seksual ini pasti bakal, me me menghasilkan dampak yang banyak banget ya, dan dampak ini pasti bakal dirasain oleh korbannya, dan dampaknya ini nggak cuma sedikit, pasti banyak banget. Nah, kira-kira dampak yang bakal dirasain oleh korban tuh apa aja sih, Kak? Dampak terbesar yang dirasakan oleh korban tuh pertama dari mentalnya ya. Karena kan society kita tuh belum mendukung bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang baik untuk si korban. Banyak yang menyudutkan, banyak yang, akhirnya, apa namanya, menyalahkan si korban itu sendiri, yang akhirnya, si korban ini merasa tertekan dan ujung-ujungnya adalah kesehatan mentalnya yang akan terganggu, gitu. Makanya nggak jarang juga banyak, korban dari pelecehan seksual itu akhirnya bunuh diri, gitu kan. Yang waktu itu kasus Novi, kalian inget nggak? Mahasiswi yang, meninggal atau bunuh diri di samping makam ayahnya. Nah itu salah satunya adalah tekanan, karena dia depresi, karena dia sedih, karena dia ketakutan, terus, dia merasa bahwa dirinya itu udah nggak ada lagi nih yang harus dibanggain, nggak ada lagi nih yang bisa nolong gua gitu, sebagai korban gitu kan. Akhirnya depresi dan ujung-ujungnya adalah bunuh diri, kayak gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya dari korban itu sendiri itu, banyak terdampaknya itu kepada kesehatan mentalnya. Pun pasti dari kesehatan mental yang terganggu, pasti ujung-ujungnya adalah kesehatan fisiknya juga akan menurun kan. Makanya juga nggak banyak akhirnya, tadi, korban dari pelecehan seksual itu
yang rambutnya rontok-rontok lah karena stres gitu, bahkan ada yang nggak mau makan, badannya jadi kurus kering dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Itu dampak, sedikit dampak yang bisa dijabarkan yang paling, eee, yang paling mendekati lah ketika orang mengalami pelecehan seksual, kayak gitu. Oke Kak, ternyata banyak banget ya Kak, dampak yang dirasain dari korban kekerasan seksual. Tadi yang disebutin Kak Sofani ada mulai dari fisik, terus juga mulai mental, terus sampai trauma berkepanjangan. Karena kan, apa ya, judgement dari society kita tuh kayak keras banget gitu tentang korban, kekerasan seksual dan mungkin, apa ya, lingkungan tuh masih kurang gitu tentang, edukasi tentang kekerasan seksual. Nah, menurut Kak Sofani nih, kira-kira faktor apa aja sih Kak yang mendorong pelaku tuh sampai tega banget gitu buat ngelakuin kekerasan seksual ke korbannya? Nah, sebenarnya hal ini tuh bisa kita telaah lebih dalam lagi ya teman-teman. Ada yang emang mereka tuh, nggak paham gitu, kalau misalkan itu adalah termasuk tindakan pelecehan seksual. Terus yang kedua itu mereka tuh, juga nggak paham gitu, gimana caranya menyalurkan hasrat seksual itu in a good way gitu. Gimana sih caranya ketika gue lagi pengen banget nih, gimana caranya gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya sex education, untuk kita nih sebagai, pribadi gitu, sebagai manusia, sex education. Sex education kan bukan hanya terkait dengan having sex itu, harus seperti apa, amannya bagaimana, tapi kan bagaimana cara kita juga, belajar untuk menahan apa yang baik dan apa yang tidak gitu. Terus juga yang terakhir itu adalah, bisa jadi si pelaku dari pelecehan seksual ini tuh dulunya adalah korban gitu. Dulunya adalah korban pelecehan seksual, entah itu dia punya dendam dendam pribadi, dendam atau trauma, atau lain sebagainya yang akhirnya berkecimpung di situ-situ aja menjadi lingkaran setan, akhirnya terulangi lagi. Dia yang tadinya adalah korban berubah menjadi pelaku. Nah, itu juga kita harus telaah lagi tuh lebih lanjut kenapa sih seorang itu, berani untuk melakukan pelecehan seksual, kayak gitu sih teman-teman. Karena waktu itu aku juga pernah baca salah satu buku tentang kenapa manusia itu punya luka batin. Nah, itu juga dijelasin tuh, ketika seseorang punya, salah satu kejadian di masa kecilnya yang emang itu, apa namanya, cukup berbekas dan mungkin itu menyakiti inner child, mungkin teman-teman juga sempat dengar istilah inner child. Nah, apabila itu, menyinggung atau menyakiti inner child dia, bisa jadi itu adalah, apa ya, keyakinan yang akhirnya membentuk, kepribadian atau pola pikir dia di masa depan, kayak gitu sih, teman-teman. Oke, berarti emang sex education tuh penting banget ya Kak ditanamkan, mungkin sedini mungkin dan, trauma berkepanjangan dari korban tuh bahkan bisa menyebabkan korban yang jadi pelakunya, itu sangat, apa ya, membahayakan banget ya, serem banget. Nah, tadi kan Kakak juga udah sebutin ya, banyak banget tuh dampak yang bakal dirasain oleh korban dari mental, fisik juga kan. Nah, padahal tuh korban tuh yang ngerasain sebanyak itu, dampaknya dan korban yang ngerasainnya gitu kan. Tapi kenapa sih Kak korban tuh selalu disalahin atas kekerasan seksual yang terjadi padanya? Korban tuh disudutin dan bahkan di beberapa kasus korban tuh harus mendapatkan hukumannya gitu. Kenapa sih Kak ada blaming victim kayak gitu tuh? Oke, kenapa? Sebenarnya ini juga jadi pertanyaan untuk aku sendiri ya, karena aku juga menemukan beberapa kasus, yang pernah cerita ke aku, terus juga ujung-ujungnya adalah seperti ini gitu, korbannya yang disudutkan, korbannya yang akhirnya, dihukumi dikena hukuman atau lain sebagainya gitu. Yang pertama juga sempat aku singgung, society kita tuh belum siap gitu untuk menghadapi si korban pelecehan seksual ini gitu. Makanya banyak juga kalau misalnya pernah baca tuh ada mitos-mitos terkait dengan pelecehan seksual. Yang dimaksud mitos-mitos adalah pertama, pelecehan seksual itu hanya terjadi kepada perempuan aja. Terus yang kedua, pelecehan seksual itu terjadi karena ada orang yang mengundang. Yang dimaksud adalah misalkan pertanyaan yang, "Kalian pakai baju apa? Suruh siapa pulang malam-malam?" Kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah, mmm, orang-orang tuh belum 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 paham gitu, gimana sih caranya ketika, kita nih misalkan, Dinda ataupun Mayang gitu, menjadi teman ceritanya, salah satu korban gitu. Nah, gimana sih kita untuk menghadapi si korban tersebut? Yang pertama itu adalah yang aku pelajari gitu, akhirnya, aku paham, pun aku juga masih belajar bagaimana cara menghadapi korban yang pernah mengalami pelecehan seksual itu.
gitu. Yang pertama adalah mereka tuh cuman mau didengerin gitu. Terus yang kedua tuh cukup di-keep di kalian aja, karena banyak korban itu yang nggak berani untuk menceritakan hal tersebut karena biasanya takut tersebar atau lain sebagainya. Nah itu ketika teman-teman udah dipercaya atau, di luar sana udah dipercaya oleh si korban untuk mendapatkan ceritanya, ya berarti itu suatu tanggung jawab besar bagi teman-teman gitu. Pertama untuk mendengarkan, terus yang kedua adalah untuk tidak menyebarluaskan ceritanya, terus yang ketiga adalah udah nggak usah dinasihatin, nggak usah disalah-salahin, cukup didengerin aja, itu. Nggak usah dinasehatin, nggak usah disalah-salahin, nggak usah, "Ya lu harusnya kayak gini, lu harus kayak gitu," itu nggak usah. Karena mereka balik lagi ke poin pertama, mereka cuman mau didengerin doang, kayak gitu. Pun akhirnya mereka mau minta bantuan atau lain sebagainya, itu menurutku itu suatu proses yang panjang gitu untuk menuju ke sana, untuk minta dibantu dari segi hukum atau segi mental gitu. Tapi kepercayaan, si korban kepada teman-teman lah, ini yang harus dijaga sedemikian mungkin. Nah, orang-orang atau society kita itu belum paham akan hal tersebut gitu. Karena banyak juga yang akhirnya takut untuk speak up karena nggak dapat, apa ya, lingkungan seperti itu gitu. Kepercayaan tersebut tuh tidak tidak didapatkan, kayak gitu sih teman-teman. Oke Kak, nah aku mau tanya lagi nih Kak, masih nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Nah kebanyakan kan korban tuh bisa lain ya Kak, apalagi yang cewek-cewek ini kayak judgement akan bajunya kayak terlalu terbuka lah, terlalu ketat dan lain sebagainya. Nah menurut Kakak nih, pakaian atau busana yang pantas agar tidak bersifat mengundang tuh seperti apa sih Kak? Dan menurut Kakak, pemilihan busana yang tepat dapat meminimalisasi aksi pelaku dalam melakukan kekerasan seksual apa enggak Kak? Sebenarnya, ini kalau misalkan kita, apa ya, dilihat dari berbagai macam kasus, sebenarnya pakaian itu tidak tidak menutup kemungkinan orang yang pakaiannya panjang itu pasti nggak bakal kena pelecehan seksual. Itu nggak menutup kemungkinan, karena aku pernah menemukan salah satu kasus, aku lupa ini kayak enggak, waktu pas aku tingkat satu kuliah. Itu ada yang namanya, mmm, duh aku lupa namanya itu apa, pokoknya itu orang, laki-laki gitu, laki-laki yang berpura-pura pakai nikob, pakai gamis, pakai kerudung panjang, itu mereka mengincar orang-orang yang, eee dengan, wanita dengan pakaian yang sama gitu. Misalkan kayak mereka nih laki-laki yang berpura-pura pakai pakaian itu masuk ke toilet perempuan, kayak gitu, itu ada. Atau enggak memang ada, dulu tuh aku nemuin tuh akun Line, terus akun, Instagram yang emang mereka tuh nyuri-nyuri foto-foto orang ahwat-ahwat yang udah pakai nikob, udah pakai kerudung panjang, atau lain sebagainya, yang fotonya itu disebarluaskan untuk jadi bahan masturbasi, itu banyak. Bahkan banyak juga di kendaraan umum gitu, ditemukan orang udah pakai kerudung, bahkan pakai baju panjang aja gitu, itu masih kena pelecehan seksual gitu. Jadi menurutku pakaian itu nggak bisa jadi tolak ukur akan kena atau enggak gitu. Cuman memang lebih bisa mengantisipasi gitu, mengantisipasi bahwasanya ya teman-teman bisa menilai sendirilah mana yang aman atau mana yang tidak gitu. Dan ini aku tidak membicarakan dari sudut pandang agama ya teman-teman gitu, hanya secara garis besar aja, kayak gitu. Iya bener banget sih Kak, setuju banget dan emang kekerasan seksual tuh bisa terjadi kapan aja terlepas dari situasi dan pakaian yang kita pakai tadi kan. Nah, ada juga tuh yang kata-kata yang protect your daughter dicoret tapi educate your son. Itu emang bener banget sih kebanyakan korban tuh yang wanitanya dan yang pelakunya tuh pria. Nah, karena kan banyak banget ya Kak tentang, kasus yang bilang bahwa sebenarnya, apa ya, cowok tuh sebagai pelaku dan wanita tuh sebagai korban. Tapi, terlepas dari itu tuh banyak juga kasus yang cowok tuh sebagai korbannya dan masyarakat tuh emang kurang aware gitu tentang masalah itu karena emang, apa ya, nggak bersifat umum gitu Kak. Dan menurut Kakak nih gimana tanggapan tentang itu Kak? Nah, ini juga penting gitu bahwasanya sebenarnya teman-teman tuh masih khususnya kebanyakan orang itu masih berpikirnya bahwasanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu hanya terjadi pada perempuan gitu. Pelakunya itu pasti laki-laki gitu kan, yang mayoritas lah kebanyakan gitu. Orang ngomongnya kayak gitu.
Tapi, sebenarnya adalah banyak juga kok korban laki-laki yang, entah banyak juga korbannya laki-laki dan pelakunya juga perempuan gitu. Nah, berkebalikannya kan. Nah, itu dia yang harus ditanamkan juga kepada semua orang, bahwasanya tadi teman-teman juga kan udah beberapa kali mengulangi, pelecehan seksual itu bisa terjadi sama siapapun, terlepas dari gender apapun ya, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, pun bahkan ada perempuan dilecehkan sama perempuan, ya kan? Ada juga laki-laki dilecehkan sama laki-laki, kayak gitu. Jadi sebenarnya gender ini atau, kelamin ini itu tidak dapat, mmm, membatasi bahwasanya lu bisa jadi pelaku atau bisa jadi korban, kayak gitu. Karena semuanya bisa terjadi atau bisa jadi mereka adalah pelaku, bisa juga mereka jadi korban ya, kayak gitu. Oke, nah aku balik lagi nih Kak ke tadi blaming victim ya, karena korban tuh kan akhirnya sering banget nih disalahin. Jadi banyak korban tuh yang akhirnya memilih untuk diam dan takut untuk speak up tentang masalah yang terjadi, kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Nah, menurut pandangan Kakak gimana sih Kak tentang korban yang nggak mau speak up dan kira-kira dampak apa sih yang bakal dirasain oleh korban ketika dia tuh nggak mau speak up gitu, takut untuk speak up? Oke, ketika ada korban yang nggak mau speak up gitu, itu sebenarnya kita juga nggak bisa ngehakimin mereka gitu. "Kenapa sih lu nggak mau cerita?" Gitu. "Kenapa sih lu nggak" misalkan nih, Mayang cerita ke Dinda gitu, gue ini," gitu, "gue mengalami pelecehan seksual, nauzubillah min dzalik," gitu. Terus habis itu Dinda bilang gitu ke Mayang, "Ya udah lu lapor aja," gitu. Tapi si Mayang ini nggak mau. Nah, itu jangan dipaksa teman-teman gitu, itu jangan dipaksa, untuk melaporkan atau untuk speak up. Mungkin itu, mereka merasa ya lingkaran keamanannya cukup di situ aja gitu. Pun aku juga nggak bisa menanggapi bagaimana pendapat Kakak kepada si korban yang nggak mau speak up, karena itu, udah jadi haknya dia untuk mau speak up atau enggak. Karena ya itu kan kejadian yang terjadi di dirinya dan bisa jadi itu meninggalkan bekas yang cukup dalam untuk dirinya pribadi gitu. Kayak misalkan teman-teman deh punya cerita, punya masalah yang emang kayaknya gue cukup deh di-keep di gue aja, orang lain tuh nggak perlu tahu, itu kan pasti ada. Nah, ini juga berlaku kepada korban pelecehan seksual. Mungkin itu mau di-keep untuk dirinya sendiri, nggak mau dibagi-bagi, ataupun mungkin dia berani cerita untuk kepada satu orang tapi nggak ke yang lainnya gitu. Makanya aku juga menemukan tuh banyak juga korban yang, eee, udah cukup cerita tapi nggak mau dilanjutkan secara hukum atau nggak mau si pelakunya ini tuh ditindaklanjutin lebih baik, yaitu menurutku nggak apa-apa juga karena itu adalah otoritas dari si korbannya mau seperti apa dia menanggapi hal tersebut, kayak gitu. Cuman yang perlu dipahami adalah sebenarnya kita juga harus ngasih tahu gitu kepada teman-teman, si korbannya ini gitu, bahwasanya, "Ayo lu nggak perlu takut untuk speak up," gitu. Karena ketika dia menjadi korban, Ma kan orang orang jadi korban tuh pasti akan mikir bahwasanya, "Duh masa depan gue hancur," dan lain sebagainya gitu. Nah, kita nih sebagai teman-temannya gitu, teman-temannya mungkin yang, dipercaya untuk si korban bercerita, itu juga harus ngasih support gitu ke si korbannya ini gitu. Masa depan lu nggak akan hancur. Ketika lu menjadi korban bukan lu yang salah tuh adalah pelaku gitu. Yang salah tuh adalah pelaku, yang salah tuh bukan korbannya. Jadinya kita nih sebagai korban, kalau misalkan kita jadi korban ya, kita sebagai korban tuh, mmm, jangan kita yang merasa disudutkan, jangan kita merasa yang paling salah dan lain sebagainya, karena kita nggak salah, kita korbannya gitu. Kita yang dilecehkan, kita nggak salah dan kita pantas dan layak untuk mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Maka dari itu, ya itu, coba untuk, teman-teman yang belum berani speak up, kita sebagai korban kita nggak salah, kita masih layak, sangat layak bahkan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, untuk dapat melanjutkan hidup, untuk dapat menikmati masa depan yang lebih indah dan lain sebagainya gitu. Gitu sih teman-teman yang perlu diperhatikan beberapa hal, kayak gitu. Oke Kak, setuju banget. Jadi kan, apa ya, setiap orang kan beda-beda ya gitu ya. Kita nggak bisa maksa seorang buat, "Lu harus speak up nih," karena kan apa ya, kesiapan mental setiap orang kan juga beda-beda. Tapi menurut aku tuh speak up kayak penting banget gitu Kak, supaya nggak terulang lagi kejadian selanjutnya, terus juga nggak ada korban-korban selanjutnya lagi. Nah menurut Kakak nih ada saran nggak sih supaya caranya biar korban tuh nggak takut gitu Kak buat speak up gitu Kak, supaya nggak terulang hal-hal itu lagi, gimana nih? Nah, untuk sarannya tadi gitu, kalian coba cari, lingkungan yang atau salah satu orang yang emang kalian percaya banget gitu untuk
untuk menceritakan hal tersebut kayak gitu. Kalian cari gitu, terus ketika kalian udah dapet gitu, nah itu kalian bisa mau kalau misalkan sekarang kan udah banyak tuh hotline-hotline untuk menceritakan hal tersebut. Mungkin teman-teman nih, eee, nggak yakin juga nih untuk bercerita kepada teman terdekatnya. Mungkin teman-teman bisa cerita ke hotline, yang menangani kasus-kasus seperti ini gitu. Misalkan kayak di IPB itu udah banyak ada, Hope Helps, terus ada juga konselor sebaya, terus ada juga di, help center IPB itu ada pemilihan untuk pelaporan, kasus pelecehan seksual kayak gitu. Nah di sana itu teman-teman, mmm Eee, terjamin rahasianya gitu, identitasnya itu terjamin, nggak akan tersebar di mana pun gitu, karena aku udah sempet beberapa kali ngobrol sama memang orang yang berkecimpung di sana gitu. Identitas teman-teman nggak akan terungkap, terus teman-teman juga akan, ditanyakan gitu, teman-teman mau bimbingan atau mau penanganan dari segi apa gitu, dari segi hukumkah, mau dilanjutkan gitu, atau dari segi mentalnya. Nah, inilah kalau menurut aku ini merupakan penawaran yang menarik ya, ketika, sekarang udah banyak yang aware untuk menawarkan penawaran penanganan mental untuk si korbannya gitu. Jadinya teman-teman, korban nih, bagi teman-teman semua mohon maaf sekali gitu, ketika akhirnya teman-teman bisa menjadi korban itu kita juga, mohon maaf karena belum bisa menciptakan, lingkungan yang aman untuk teman-teman semua gitu. Tapi di sini juga teman-teman harus tahu bahwasanya udah banyak banget platform atau hotline yang bisa membantu teman-teman untuk memperbaiki, eee, kehidupan teman-teman gitu. Salah satunya dari segi mentalnya teman-teman, kayak gitu sih. Jadinya nggak perlu takut untuk teman-teman yang mau speak up karena pertama, untuk hotline-hotline tersebut itu pasti menjaga privasi dan yang kedua adalah ditangani oleh, eee, orang yang memang berkompeten di sana, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah teman-teman dapat mendapatkan penanganan sesuai dengan apa yang teman-teman mau, kayak gitu sih. Oke, berarti, ngelapor jadi kita tuh nggak perlu takut untuk ngelapor ya, jadi kita bisa ngelapor secara anonim, jadi kita, nggak perlu takut identitas kita terungkap atau kita nanti diancam gara-gara kita ngelapor. Jadi, sebaik mungkin kita bisa ngelapor kapanpun ketika ada terjadi kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Nah, aku mau nanya nih Kak, jadi mungkin agak studi kasus ya. Nah, kalau misalnya nih ada teman atau orang di sekitar kita yang mungkin terkena kekerasan seksual, tapi dia nggak mau speak up gitu. Nah, kira-kira langkah apa sih Kak yang tepat untuk kita nih sebagai teman dekatnya yang selain untuk mendengarkan, yang bisa untuk menolong korban gitu? Oke, selain dalam segi mendengarkan ya, itu teman-teman tanyain terus kabarnya gimana, udah mendingan atau belum, udah baikan atau belum. Jangan sampai mereka, terus berkecimpung atau bergelut dengan pikirannya sendiri gitu. Karena kebanyakan aku juga waktu itu pernah dapat salah satu teman gitu, yang, pernah menjadi korban. Nah itu tuh kita harus, selalu membaca situasi dia gitu. Ketika dia udah terpuruk, kita hibur gitu, kita ajak ngobrol dia gitu. Terus, ya cukup beri support aja sih, cukup beri support, beri dukungan, beri kepercayaan, kita bangun nih kepercayaan dalam dirinya, dalam lingkungannya bahwasanya, ya lu nggak harus terpuruk, lu nggak boleh terpuruk gitu. Lu masih bisa melanjutkan hidup, masih bisa bertahan hidup, masih banyak hal indah yang menunggu di sana masih layak untuk melakukan hal besar dan lain sebagainya sih. Jadinya kita sebagai, teman gitu, ketika ada kerabat ataupun teman yang menjadi korban, selain untuk mendengarkan, kita juga harus membangun, lingkungan yang, apa ya, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dia akan dunia, akan dirinya, dan lain sebagainya, gitu sih. Oke, bener banget sih. Lingkungan dan support system tuh emang berpengaruh banget sih dalam dalam kehidupan kita kan. Nah, tadi aku nanya kalau misalnya teman atau orang di sekitar kita yang mengalami ya kan. Tapi kalau misalnya nih, tapi jangan sampai sih. Jangan sampai, tapi kalau misalnya kita sendiri nih yang menjadi korban, kira-kira hal apa sih Kak yang harus pertama kali kita lakukan biar mungkin kekerasan seksual pada diri kita tuh tidak berlanjut gitu, segera dapat ditangani? Oke, kalau misalkan auzubillahi min dzalik, kita yang jadi korban ya. Pertama karena mungkin teman-teman juga tadi udah mulai paham gitu, apa yang harus kita lakukan. Pertama, it's okay kalau misalkan teman-teman mau merasa sedih dulu,
itu adalah hal yang wajar gitu. Itu adalah reaksi alamiah teman-teman ketika mendapatkan suatu kejadian yang tidak mengenakan gitu. It's okay buat sedih dulu, tapi nggak boleh lama-lama gitu. Karena teman-teman juga udah tahu gitu, harus seperti apa dan bagaimana, ya teman-teman bisa mau melaporkan ke hotline yang tadi gitu, hotline yang emang udah ada, ataupun mungkin teman-teman mau cari nih yang, mmm, teman terdekat untuk bercerita atau lain sebagainya gitu. Jadinya, ketika diri kita udah siap gitu untuk, ya jangan sampai kita jadi korban. Ketika kita udah memahami harus bagaimana dan lain sebagainya, teman-teman kan Dinda sama Mayang pasti udah banyak-banyak juga baca terkait dengan kasus kekerasan seksual harus seperti apa dan bagaimana, berarti kan kita udah punya, kemungkinan terburuknya gitu, untuk mempersiapkan hal tersebut, gitu sih. Gitu sih Dinda dan Mayang. Oke Kak, nah aku mau beralih ke dampak nih Kak dari kekerasan seksual. Tadi kan udah juga dibahas ya beberapa dampak dari kekerasan seksual. Pasti kan orang yang kena kekerasan seksual kan ngalamin trauma berkepanjangan tuh kan. Nah untuk sembuh sendiri dari trauma kan pasti susah banget nih Kak. Ada cara tertentu nggak Kak buat ngatasin trauma itu? Cara tersendiri ya. Nah, ini dia untungnya dari, udah muncul berbagai macam hotline, eee, terkait dengan pengaduan pelecehan seksual. Nah, di sana itu teman-teman akan mendapatkan layanan dari psikolog yang memang sudah, berkecimpung, dalam penanganan korban kekerasan seksual, kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa mendapatkan, bantuan kesehatan mental di sana, kayak gitu. Jadinya, mmm sekarang menurut aku sedikit demi sedikit kita ini di Indonesia udah cukup siap untuk, menangani hal tersebut karena udah banyak juga orang yang aware, terus udah banyak juga hotline dan juga platform, entah itu di IPB, di Indonesia gitu, dari, eee, lebih luasnya lagi gitu, itu udah ada beberapa yang memang, eee, menawarkan gitu, penawaran terkait dengan penanganan, untuk mentalnya itu sendiri bagi si korban yang ditangani langsung oleh psikolog-psikolog yang memang, fokus untuk ke sana, kayak gitu. Oke, nah sekarang aku mau nanya ke sudut pandang mahasiswa yang mungkin membutuhkan ayang ya, Kak, butuh butuh teman atau yang nemenin ketika lagi nugas, terus lagi nemenin ketika lagi stres skripsi mungkin nanti atau gandengan ketika mungkin nanti, wisuda gitu ya. Tapi kan mungkin ya di dalam hubungan pacaran gitu mungkin, hubungan itu suatu saat mungkin akan menjurus ke arah yang berbau seksual gitu ya, Kak. Nah, gimana sih, Kak, untuk cara kita dan cara pasangan kita gitu untuk menerapkan prinsip yang kuat gitu, untuk prinsip no sex before married gitu, Kak? Nah, sebenarnya itu balik lagi ke prinsip kehidupan dari kedua belah pihak tersebut ya. Entah itu prinsip agama ataupun prinsip kehidupan secara pribadi gitu. Apalagi kita insan akademik, terus kita juga memiliki pengetahuan yang lebih luas gitu. Nah, pastikan juga teman-teman ada benteng tersendiri lah. Baik nggak sih gue ngelakuin sex before married ini gitu. Kita juga harus paham gitu, ketika melakukan seks pada masa berpacaran, itu konsekuensinya apa gitu. Apakah hanya untuk menyalurkan hasrat, terus konsekuensinya kayak gimana? Kan banyak tuh konsekuensinya kalau misalkan kita seks bebas kan. Entah itu bisa ketular, HIV atau lain sebagainya. Mungkin banyak yang bilang, ya pakai alat pengaman lah atau lain sebagainya lah, kita udah main aman. Tapi kan ada juga yang mungkin kecolongan, hamil di luar nikah, ujung-ujungnya pasti aborsi dan lain sebagainya. Aborsi kan juga, eee, ada yang mungkin aborsinya itu ujung-ujungnya berdampak, buruk kepada si perempuannya, entah nggak bisa hamil lagi, nggak bisa ngelahirin lagi atau lain sebagainya. Itu kan banyak, banyak konsekuensi ke depannya yang harus dihadapi, bukan sekedar kita udah puas menyalurkan hasrat, selesai, kayak gitu kan. Tanggung jawab terhadap, orang tua, kita udah diberi kebebasan gitu kan. Misalkan kalian pada ngekos nih, kita pada ngekos, kita diberi kebebasan, kita diberi kepercayaan untuk menjaga diri dari orang tua. Nah itu gimana tuh cara kita menjaga kepercayaan tersebut gitu. Kan banyak konsekuensi ke depannya. Nah itu yang harus kita, yang harus kita pahami
bahwasanya bukan hanya sekedar having sex, lu happy, udah selesai gitu. Masih banyak urusan lain nih ke depannya yang harus dihadapin gitu. Pun mungkin ini juga banyak ya anak muda zaman sekarang yang pacaran misalkan kayak kita udah peluk-pelukan nih, kita udah pegangan tangan. Ini aku nggak ngomongin dari sudut pandang agama ya. Agama aku Islam, aku nggak berbicara dari sudut pandang itu. Biasanya kan banyak juga yang udah pacaran terus pegangan tangan, terus pelukan atau lain sebagainya. Terus diajak nih sama pacarnya, kan kita udah pegangan tangan gitu. Ayolah kita ini gitu. Ayolah kita berhubungan seksual kayak gitu. Terus misalkan pacarnya nggak mau gitu. Ataupun ini bisa cewek bisa cowok ya. Pacarnya nggak mau. Ya udah teman-teman nggak usah maksa gitu. Teman-teman nggak usah. Ya elah, lu aja mau gue pegang, masa lu kita having sex aja nggak mau. Nah itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh tuh kita berpikiran kayak gitu. Waktu itu aku kan sekarang juga banyak tuh muncul istilah konsen. Mungkin teman-teman juga udah tahu kan istilah konsen. Nah itu yang harus kalian pahami terkait dengan konsen. Konsen itu bukan hanya sekedar ketika meminta untuk melakukan hubungan seksual. Ini secara garis besar ya, bisa apa aja gitu. Misalkan Dinda mau pakai barangnya Mayang, itu tuh harus ada konsen di sana, harus ada izin untuk melakukan tersebut gitu. Waktu itu aku pernah nonton video juga terkait dengan konsep T-konsen, jadinya konsep peminum teh, prinsip konsen itu sama kayak minum teh gitu. Ketika misalkan Dinda main ke rumah Mayang gitu, terus Mayang tuh mau nawarin Dinda teh, Dinda mau nggak teh gitu. Terus kalau misalkan Dindanya bilang, "Ya boleh, aku mau teh," gitu. Ya Mayang udah pasti bakal bikinin Dinda teh kan. Tapi kalau misalkan si Dindanya itu bilang, boleh deh," gitu, kayak agak ragu-ragu, berarti kan itu ada 2 kemungkinan. Dia nggak mau atau dia emang, mau tapi ragu gitu. Nah, itu juga ada kemungkinan bahwa Mayang itu bisa juga ngebikinin ataupun dia juga bisa bikinin, bisa juga nggak bikinin si Dinda teh gitu. Pun kalau misalkan Mayang ini akhirnya ngebikinin Dinda teh, tapi Dinda nggak minum, ya itu nggak apa-apa. Karena kan itu bukan kewajiban Dinda untuk apa ya, untuk menerima minumannya si siapa dari Mayang. Karena dia pun ragu gitu, gimana ya, kayaknya nggak apa-apa deh, lu bikin gue aja teh gitu. Eee, walaupun gue nggak mau banget gitu. Tapi ketika Dinda nggak minum ya, itu nggak usah dipaksa gitu. Pun ketika, Dindanya ini bilang nggak mau gitu, ya Mayang juga nggak boleh tuh ngasih teh ke Dinda, karena kan Dinda nggak mau. Dindanya juga nggak mau. Ya jangan dipaksa untuk minum, jangan, Mayangnya jangan bersikap annoying, cuman karena si Dinda nggak mau minum tehnya gitu. Masa teh aja nggak mau? Ya itu nggak boleh tuh kayak gitu. Nah sama aja kayak pacaran tadi. Si pacarnya ini nggak boleh tuh ngomong, kan kita udah pacaran lama nih, misalkan udah 3 tahun, udah 5 tahun, kan kita udah pegangan tangan, kan kita udah pelukan. Masa seks aja nggak mau? Nah itu tuh nggak boleh teman-teman. Yang harus dipahami ya, yang harus dipahami. Dan itu jadi benteng juga entah itu untuk laki-laki ataupun perempuan dalam apa ya, dalam dalam berpacaran kayak gitu. Nah, itu tuh nggak boleh tuh teman-teman gitu. Balik lagi ketika kalian udah punya prinsip, ada hal-hal tersebut, ada kejadian-kejadian tersebut, pasti kan kalian ada benteng lah. Oh, gue nggak boleh nih kayak gini. Entah itu putus, entah itu dibicarakan baik-baik. Nggak boleh loh kita kayak gini-gini melakukan having sex sebelum married atau lain sebagainya kayak gitu. Pun kalau ada unsur paksaan, ya udah itu jatuhnya ke pelecehan. That's it, selesai kayak gitu. Kalian bisa kabur atau bisa ngelaporin kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu sih teman-teman. Oke Kak, jadi emang penting banget ya buat pahami satu sama lain. Selain itu juga kita sebagai perempuan juga harus punya kayak prinsip yang kuat gitu buat kalau misalnya diajak, kita juga harus berani say no gitu buat ajakan tersebut. Nah, ini masih inline nih Kak sama penjelasan Kak Sofi sebelumnya. Jadi kan terkadang ada orang tuh yang kayak mau diajak karena keterpaksaan atau karena takut gitu ya buat say no, buat ngelakuin hal itu. Nah, menurut Kakak nih pilihan tersebut tuh patut disalahkan atau gimana sih Kak? Karena kan kadang ada unsur-unsur paksaan yang emang kita nggak mau gitu Kak, gimana? Nah, ini balik lagi ke konsen. Ketika udah ada unsur paksaan, jadinya di konsen ini tuh ada 4 kriteria. Pertama itu freely given, diberikan secara sukarela, nggak ada paksaan, nggak ada ancaman,
nggak ada pengaruh alkohol, nggak ada obat-obatan. Secara sadar mereka memberikan hal tersebut secara sukarela. Terus yang kedua, reversible, bisa berubah kapanpun. Kayak tadi, Dinda bilang, oke deh boleh bikinin aku teh gitu. Tapi ketika Dinda itu nggak minum, ya nggak apa-apa. Kan pikirannya, keputusannya itu berubah dalam berjalannya waktu, kayak gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu inform, diberikan informasi yang jelas kayak gitu. Misalkan ya pokoknya diberikan informasi yang jelas lah, mau ngapain dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu antusias gitu. Nggak, mereka tuh bener-bener balik lagi ke poin satu, secara sukarela memberikannya, bukan bukan karena diharapkan atau mengharapkan suatu hal dari pasangan. Kalau misalkan kita ngomong dari segi pacaran gitu. Jadi ketika ada yang dipaksa atau sayang nih kayaknya atau lain sebagainya, nanti pacar gue nggak suka lagi, nanti gue putus lagi. Nah itu kan berarti unsur dari antusiasnya itu udah nggak ada kan, karena dia mengharapkan suatu hal dari pasangannya. Nah itu berarti udah nggak termasuk konsen kayak gitu. So, yang terakhir itu ada spesifik dalam hal yang diberikan, yang harus diberikan konsen tersebut atau izin tersebut. Lu mau ngapain gitu, lu mau ngapain, lu mau ngelakuin apa. Nah itu harus spesifik tuh. Nah kalau misalkan dari 5 prinsip tersebut atau kriteria tersebut itu nggak ada atau ada yang tercoret, nah itu teman-teman udah nggak bisa tuh disebut ini konsen lah. Ih pacarnya mau nih, tapi kemarin bilang mau karena gini gini gini, berarti lu masuknya konsen lah gitu, kayak gitu. Lu nggak diperkosa lah, lu nggak dipaksa lah dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan pokoknya salah satu pilar itu udah nggak ada, itu berarti teman-teman nggak ngasih izin untuk hal tersebut. Apalagi tadi yang kecelek dikit tuh pasti dalam berpacaran adalah mengharapkan suatu hal dari pasangan, dan itu udah mencoreng salah satu pilar dari konsen. Berarti teman-teman udah nggak ngasih izin tuh sebenarnya ke pasangan, karena terpaksa aja, karena terpaksa takut diputusin, karena terpaksa takut dibuang dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke Kak, nah kita langsung lanjut ke poin yang paling penting ya Kak dari pembahasan. Dari tadi kan kita udah panjang lebar tuh jelasin tentang apa itu kekerasan seksual, terus ada dampak, terus faktor dan banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang pencegahannya nih Kak. Nah, menurut Kakak nih bentuk pencegahan kekerasan seksual yang baik itu seperti apa sih Kak? Pencegahannya adalah sex education. Ini adalah jadi pembahasan yang apa ya? Jadi polemik juga gitu. Emang sex education harus diajarin sedini mungkin ya? Emang kalau misalnya kita ngajarin sex education sama anak kecil, emang anak kecilnya itu nggak nggak kepengen berhubungan seksual lebih dini. Nah, itu adalah pemahaman yang salah, teman-teman. Karena sex education itu bukan cuma sekedar having sex. Gimana caranya kita melakukan hal seksual, hubungan seksual. Bukan hanya itu, tapi kita belajar atau diajarkan pertama otoritas tubuh. Siapa yang boleh megang. Mungkin teman-teman juga udah kalau punya adik kecil yang masih SD, itu kan pasti mereka belajar ada tuh nyanyiannya aku lupa nyanyiannya apa, ada nyanyiannya siapa yang boleh pegang alat alat kemaluan, boleh pegang badan kita, itu siapa aja tuh, itu ada, udah diajarin kayak gitu. Nah itu termasuk sex education pun apa ya, sex education itu juga mengajarkan terkait dengan hubungan gitu, hubungan antar keluarga, siapa yang bukan keluarga. Nah itu kan membentuk boundaries untuk anak-anak ini gitu. Berarti ketika di luar dari keluarga, entah apapun, entah siapapun itu, kayak gitu, keluarga inti ya, keluarga inti, entah siapapun itu, ketika mau pegang tangan, mau peluk, mau cium, itu harus ada perizinan terlebih dahulu. Mau nggak kayak gitu, mau atau enggak atau lain sebagainya gitu. Pun ketika ditanya mau atau enggak, kalau misalkan mereka udah paham akan otoritas tubuh, anak-anak kecil itu udah paham akan otoritas tubuh, mereka pasti nggak mau gitu atau nolak atau lain sebagainya. Nah itu sebenarnya dibangun dari sex education-nya kayak gitu. Jadinya yang apa ya, miskonsepsi dari kebanyakan orang, sex education itu hanya menjelaskan bagaimana berhubungan seksual kepada anak-anak, padahal bukan itu. Poinnya adalah bukan itu. Bagaimana cara menciptakan boundaries, bagaimana cara apa ya? Cara mengetahui otoritas tubuh itu seperti apa, hubungan antar keluarga seperti apa dan lain sebagainya. Kayak gitu sih teman-teman. Sex education itu penting dan
aku ngikutin salah satu influencer, mungkin teman-teman tahu Zafira Akila. Zafira Akila itu adalah salah satu influencer yang lagi memperjuangkan sex education yang masuk ke kurikulum di Indonesia. Karena Indonesia tuh nggak ada tuh kurikulum untuk sex education di dunia pendidikan ya. Dia lagi memperjuangkan hal tersebut kayak gitu. Dan dia itu lagi juga punya platform di Instagram ya terkait dengan sex education, menjelaskan hal tersebut. Dan itu menurutku bagus sih konten-kontennya. Kalau misalkan teman-teman mau, itu silahkan reach out aja, atau mungkin teman-teman bisa tuh cari-cari di konten apapun, entah itu jurnal, entah itu video, atau lain sebagainya gitu. Bahkan sebenarnya bukan cuma orang tua aja yang bertugas untuk mengajarkan, untuk belajar sex education gitu. Walaupun dari awal ya, untuk anak kecil dan sebagainya gitu. Itu bukan peran orang tua aja, tapi peran kita nih, anak-anak muda yang udah beranjak dewasa, pasti kan punya adik, pasti punya keponakan, pasti punya sepupu gitu. Nah, kita yang lebih ngerti, kita yang lebih aware, kita yang mungkin lebih open minded gitu. Itu sebenarnya harus lebih paham. Kita punya tanggung jawab tersebut untuk menyampaikan apa yang belum disampaikan gitu. Kan teman-teman bisa belajar sex education dari sekarang. Mungkin bukan untuk anak-anak teman-teman gitu, tapi bisa juga ke adik, ke sepupu, ke keponakan, yang mana ke depannya itu juga bakal bertumbuh kembang kayak gitu. Itu sih teman-teman, pentingnya sex education untuk mencegah pelecehan seksual. Oke, bener banget sih, sex education itu emang penting banget ya, apalagi buat anak-anak, dan harus ditanamkan sedini mungkin agar dari kecil kita udah paham dan kasus tuh bisa langsung bisa turun gitu kan. Nah, wah seru banget nggak sih bahasan kita hari ini? Nggak terasa banget kita udah ada di penghujung acara aja nih, dan sebenarnya kita masih banyak banget nih mau ngobrol bareng Kak Fani lebih lama lagi, tapi tentang kekerasan seksual ini, karena kan kekerasan seksual ini merupakan suatu kasus yang sangat krusial dan urgent banget ya di masa-masa sekarang ini yang lagi marak-maraknya. Tapi karena keterbatasan waktu, sepertinya kita harus udahin dulu nih ngobrol-ngobrolnya dan kita bisa lanjut di lain kesempatan. Bener banget, nggak kerasa banget nih kita udah banyak gitu yang ngobrolnya tentang kekerasan seksual dan seru banget nih ngobrol sama Kak Fani. Dan menurut aku masalah ini tuh cukup urgent banget dan masyarakat harusnya lebih aware gitu tentang masalah kekerasan seksual ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Fani yang mau disampaikan khususnya ke perempuan-perempuan di luar sana supaya terhindar dari kekerasan seksual. Silakan Kak Fani. Oke, terima kasih Mayan dan juga Dinda untuk teman-teman di luar sana, entah itu laki-laki atau perempuan ya, karena pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi oleh perempuan, siapapun bisa kena gitu. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih aware lagi terkait dengan pelecehan seksual. Itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, mau pakai baju apa, mau gender apapun, itu bisa terjadi sama siapa aja kayak gitu. Itu yang harus kita pahami. Terus yang kedua adalah ketika kalian atau teman-teman semua itu jadi orang terpercaya oleh korban untuk menceritakan hal atau kejadian pelecehan seksual yang mereka alami, coba dengerin aja, kasih kepercayaan. Pun kita juga harus memegang kepercayaan tersebut. Jangan disebarluaskan, jangan disudutkan, jangan dimarahin, jangan dinasehatin. Cukup kasih support system yang terbaik aja, cukup dengerin aja. Karena mereka cuma butuh itu, mereka nggak butuh di blaming. So, yang terakhir adalah kita sebagai generasi muda nih, generasi milenial yang udah mau beranjak dewasa, punya tanggung jawab besar juga untuk menyebarkan awareness ini, khususnya sex education kepada orang di luar sana gitu, mempelajari hal tersebut, yang mana hal tersebut bisa diimplementasikan kepada siapapun, bukan cuma nanti ketika kita sudah mempunyai anak, tapi ke kerabat, ke saudara, ke teman, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang harus kita tanamkan, bahwasanya kita sebagai generasi muda ini tetap bertanggung jawab dan bahkan bertanggung jawab untuk menyebarluaskan awareness akan hal ini. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Fani atas closing statement-nya. Kami dari KREPS, khususnya dari Divisi COA, mengucapkan terima kasih kepada Kak Fani dan Forum Perempuan IPB atas ilmunya yang udah kakak share ke sini dan sudah berkenan menjadi narasumber conversation di episode kedua kali ini. Semoga dengan adanya podcast di episode kali ini, lebih banyak nih orang yang aware terhadap kekerasan seksual yang sekarang ini lagi marak-maraknya. Baik, karena keterbatasan waktu yang ada, kami akhiri. Aku Mayang.
Dan aku Dinda, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast And Conversation episode selanjutnya. Dadah! Dadah!